Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas daring PKBM Pemuda Pelopor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Fase F untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Bersama saya, Bapak Egi Resta Pauji. Di pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang kosakata baru dan juga mencari ide pokok. Adapun capaian pembelajaran untuk materi kali ini yang pertama, peserta didik mampu membaca cepat dan menggunakan kamus untuk menemukan arti kosakata baru. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membaca intensif untuk menemukan ide pokok dan permasalahan utama yang dibahas dalam teks argumentasi dengan tema tertentu. Materi pertama kita adalah tentang kosakata baru. Menurut KBBI, kosakata artinya pembendaharaan kata. Jadi, kosakata baru adalah kata yang baru kita temui atau yang baru kita ketahui. Lalu bagaimana caranya menemukan arti kosakata baru tersebut? Cukup gampang, kita bisa menggunakan kamus atau juga thesaurus, yaitu kamus sinonim. Nah, cara untuk mendapatkan kosakata baru atau juga menambah kosakata yang kita miliki, itu salah satu caranya adalah dengan membaca. Di sini ada teks tentang ketahanan pangan nasional. Silahkan untuk teman-teman baca. Jika video ini terlalu cepat, boleh di-pause. Atau teman-teman bisa membacanya melalui file yang telah saya sertakan. Setelah membaca teks tersebut, kita dapat menemukan kosakata baru seperti basis, komoditas, replikasi, rasional, adaptasi, inisiatif, dan juga hayati. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu artinya apa atau juga yang belum tahu. Silahkan mencari tahunya dengan membuka kamus atau juga thesaurus yang telah saya sebutkan tadi. Atau kalian juga bisa mencarinya melalui website kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, itu dia tadi tentang kosakata. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan komentar di kolom yang ada di Classroom. Selanjutnya, materi tentang menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi. Ide pokok tidak hanya terdapat dalam teks argumentasi, tapi juga dalam teks-teks lainnya. Apa sih itu ide pokok? Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita, sedangkan pokok adalah pusat. Jadi, ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan pikiran utama dari sebuah paragraf. Ingat ya, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok tersebut kemudian dituangkan dalam kalimat utama. Kalimat utama inilah yang kemudian dilengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi, keutuhan suatu paragraf ialah di mana paragraf tersebut mengandung kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada paragraf deduksi, di mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Berbeda dengan paragraf deduksi, paragraf induksi justru diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Jadi jangan sampai tertukar ya, mana paragraf deduksi, mana paragraf induksi. Nah, di sini ada contoh paragraf deduksi. Sudah tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa paragraf deduksi adalah kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya ini adalah Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Itu adalah kalimat utamanya. Selanjutnya kalimat-kalimat setelah itu adalah kalimat penjelas atau juga kalimat pendukung. Sedangkan ini adalah contoh dari paragraf induksi. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa paragraf induksi diawali oleh kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat utamanya.
Di sini kita bisa lihat bersama-sama bagaimana contoh paragraf induksi ini diawali dengan penyebutan berbagai jenis panganan. Jadi di sini menjelaskan terlebih dahulu hingga akhirnya diakhiri dengan kalimat utama yang menjelaskan atau menyebutkan bahwa kalimat-kalimat di atas merupakan sebuah proses yang dilalui sebatang pohon sagu hingga akhirnya siap diolah menjadi berbagai macam jenis pangan seperti itu. Sekian materi bahasa Indonesia untuk pertemuan pertama kita. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar yang ada di Classroom. Atau kalian bisa mempelajarinya kembali melalui file yang kami sediakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.